pakai visirnya visir 15, boleh dibidiknya di targetnya, tapi jangan dirubah supaya dapat X gitu. Seperti cabang olahraga lainnya, maka panahan sekarang merupakan cabang olahraga. Jadi yang dia juga raga yang diolah. Jadi fisik tetap dilatih. Cuma nantinya ada di balik sekedar olahraga, dia ada, kalau kami di Muslim ada kesunahan. Kemudian fokusnya bukan lagi pada teknik, tapi pada membentukkan karakter. Dan ini merupakan hikmah yang kita raih ketika kita baca kenapa sih zaman hari gini masih di panahan. Kenapa udah ada tembakan, udah ada rudal, udah ada pistol, apakah masih relevan belajar panahan gitu. Karena dulunya kan panahan itu selain untuk berburu, dia digunakan untuk berperang. Salah satunya adalah yang paling utama dalam olahraga panahan itu kan yang dituntut adalah disiplin dan konsistensi. Dalam panahan itu ketika mulai dari berdiri sampai melepaskan anak panah itu disebut satu sequence. Itu harus berurutan, harus tertib, harus disiplin. Tembakannya ini dia harus persis sama tembakan sebelumnya dan pasti harus dipastikan sama dengan tembakan setelahnya. Artinya dia harus benar-benar disiplin dan konsisten. Dari konsistensi itu baru bisa melahirkan akurasi dan presisi dalam sebuah tembakan. Diharapkan anak-anak dia tidak potong jalur, potong arah, kemudian dia harus jujur, tertib melakukan setiap sekuensinya dengan rasa tanggung jawab. Seringkali permasalahannya bukan pada teknik lagi. Dia porsi terbesarnya permasalahan yang muncul atau problem yang muncul adalah di mental. Ini bisa muncul karena kita meyakini bahwa hasil tembakan itu adalah hasil kita. Maksudnya dia sudah berusaha semampu dia. Kemudian belum dia nembak, dia udah mikirin hasilnya harus sekian. Begitu nggak dapat, dia pasti kecewa. Di panahan itu kita belajar bagaimana tentang memahami takdir. Kita ikhtiar maksimal kita, upaya maksimal itu pada saat membentuk teknik yang baik, kemudian membentuk fisik yang baik. Kita latihan fisik maksimal, kemudian teknik kita latih maksimal, alat kita tuning maksimal, dari mulai pemilihan anak panah, spine-nya berapa, poinnya berapa grain, kemudian vanesnya seperti apa, poinnya enoknya itu mau S, ML, mau tipe G-nok atau macam-macam. Busurnya juga macam-macam, mau yang karbon, yang kayu, yang fiber, macam-macam. Itu semua adalah upaya maksimal. Begitu kita tembakan, lepas anak panah, semua upaya kita berhenti sampai di situ. Anak panah lepas itu udah bukan urusan kita lagi. Yang menjalankan anak panah itu sampai ke sasaran, itu kita harus percaya takdir Allah. Makanya ketika dia sampai, anak panah itu tepat sasaran, alhamdulillah. Yang kita puji Allah, karena Allah memudahkan kita menyampaikan anak panah pada sasaran yang kita inginkan. Tapi ketika dia miss, tidak sampai di sana, kita nggak boleh kecewa dan apalagi sampai melecehkan teman kita, misalnya, ya kamu cemen, nggak bisa nembak atau apa, atau kita jadi jumawa karena tembakan kita masuk terus. Nah itu yang nantinya akan mengakibatkan yang kita sebut target panic. Dan ini banyak diderita sama hampir seluruh pemanah, bahkan semuanya ngerasain. Karena kita pasang target hasil duluan sebelum kita melakukan upayanya. Gitu. Jadi kalau upaya itu nggak berhasil, ternyata kita jadi mengutuk diri sendiri, kemudian jadi menyesali, down mentalnya, dan kebanyakan yang pada saat kurvanya lagi di bawah seperti ini, mentalnya lagi terganggu, padahal tekniknya bagus, semuanya bagus, dia mundur dari panahan, dan ini beberapa kasus menyebabkan trauma berkepanjangan dan berpengaruh kepada kehidupan dia sehari-hari, karena jadi tantrum, jadi semacam-macam. Beberapa kasus seperti itu di klub kita, kita bilang ketika anak itu sedang kena mental, itu kita bilang jangan mundur dulu, kamu selesaikan masalah kamu. Kalau kamu mau mundur, kamu mundur lagi, kurvanya lagi naik. Gitu. Bahkan kalau memang perlu nggak usah bayaran, kamu nggak usah bayaran, datang aja, selesaikan masalah kamu. Kamu udah bisa nembak lagi,
kamu gantung busur, kalau kita udah nggak dipakai lagi busurnya, udah nggak panahan lagi, tapi selesai. Tidak ada masalah yang ditinggalkan di panahan. Gitu. Ini sebagian besar porsinya diambil sama mental. Kakak belajar teknik di panahan sebentar. Ngalusinnya mungkin agak lama. Bikin dia perfect di rilisnya, perfect di cara teknik aimingnya, itu sedikit lebih lama. Tapi jauh lebih lama kita memaintain mentalnya. Gitu. Karena ini setiap orang pasti kena. Dan ini porsi terbesar di panahan itu mungkin sekitar 65% adalah masalahnya mental. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Buru-buru nggak ada guna, jangan buru-buru. Oke, konsentrasi. Lihat semua face targetnya sebelum nembak. Oke, tarik nafas, angkat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Saya harus bawa apa, pakai apa. Saya cuma bilang, kamu datang tekad yang kuat. Kalau udah tekad yang kuat, datang ke sini. Karena tadi korelasinya tekad kuat memunculkan sabar. Kalau prosesnya belum sampai, jangan buru-buru pengen lihat hasilnya. Gitu. Kadang-kadang baru latihan berapa kali, sebelahnya udah bertahun-tahun mau disamain, nggak bisa. Gitu. Atau bahkan kadang-kadang yang baru mulai lebih cepat progresnya dibanding yang sudah 1 tahun latihan. Karena 1 tahun latihan kurvanya udah lagi ketemu kurva turunnya. Nah itu yang dia harus kembalikan datang ke sini dengan tekad seberapa kuat. Gitu. Tekad itu yang bikin dia tetap konsisten, istiqomah, sabar untuk tetap jalanin olahraga yang kurang lebih membosankan ini. Gitu.